kependudukan dan keluarga. Saudara, kami ajak Anda untuk mengikuti jalannya Rakernas yang digelar, Rakernas PD Perjuangan yang digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Hari ini dalam Rakernas hadir juga Joko Widodo, baca pres dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo, dan juga sejumlah agenda rapat kerja nasional keempat ini akan membahas soal agenda politik dari PDI Perjuangan selanjutnya. Octavian sebagai Wakil Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Bapak Peri Warjio, Gubernur BI, Bapak Heru Budi Hartono, PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak John Wempi Watepu, Wakil Menteri Dalam Negeri. Selain itu ada Bapak Antam, ada Anang, ada Andap, Bapak Chandra Bambang Suar Wibisono sebagai tamu-tamu terhormat kami, dan yang paling terutama adalah 3 sahabat kami, Ketua Umum Partai Bapak Mardiono dari Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haritanu dari Partai Persatuan Indonesia, lalu Bapak Usman Sabta Odang dari Partai Hati Nurani Rakyat. Bapak Presiden, karena penugasan Bapak kepada saya sebagai Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka seperti juga seizin Bapak, kami ingin memperkenalkan terutama siapapun yang merasa adalah bangsa Indonesia dan mengakui ideologi Pancasila, maka memperkenalkan suatu salam. Kalau saya nanti mengatakan begini, salam Pancasila, silahkan semuanya, terutama anak-anakku, untuk berdiri dan menjawab salam Pancasila juga. Bagi para tamu terhormat, itu saya terserah. Setelah itu lalu kita biasa harus merdeka 3 kali. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rapat kerja nasional keempat ini PDI Perjuangan dapat diselenggarakan. Setelah itu pada pemilu 2024 nanti juga kita akan mengadakan sebagai informasi Rakernas kelima atau yang terakhir dalam DPP periode ini, dan selanjutnya Kongres ke-6 pada tahun 2025. Rakernas ini tentu semuanya sudah mengetahui sangatlah penting bagi memberikan arah masa depan bagi Indonesia yang pada hari ini saya mengatakan adalah Indonesia yang berdaulat di bidang pangan. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku dimanapun berada, begitu juga bagi seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Bapak bangsa kita, Bung Karno, telah lama menegaskan bahwa dalam suatu pidatonya beliau berkata, pangan itu berkaitan dengan mati hidupnya suatu negeri. Kalau kita bisa lihat, maka hal inilah yang kini terjadi dalam perang Rusia dengan Ukraina. Pangan telah menjadi senjata yang sangat ampuh di dalam membangun hegemoni suatu negara. Di tengah pertarungan geopolitik ini, ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan semakin besar. Kalau saya coba untuk membaca sebagai masukan, konsumsi gandum misalnya telah meningkat signifikan
dari 4% pada tahun 1970 menjadi 28% pada 2022. Padahal karena saya juga ditugasi oleh Bapak Presiden untuk menjadi Ketua Dewan Pengarah dari sebuah badan baru yang bernama Badan Research Nasional, Badan Riset Inovasi Nasional kita, ternyata tanaman gandum itu bukanlah tanaman yang dapat tumbuh di alam tropis, kecuali kalau ada rekayasa genetika. Namun tentunya kita akan tahu uji coba ini akan memakan waktu lama. Akibatnya Indonesia akan mengalami ketergantungan dan konsumsi gandum diperkirakan akan meningkat menjadi 50% pada tahun 2030. Ketergantungan terhadap suplai pangan dunia juga nampak pada impor pangan yang mencapai lebih dari 300 triliun rupiah per tahun. Sebagai pemikiran dalam ketergantungan ini, sekiranya kalau dilihat dari keadaan global warming sekarang, kalau negara-negara yang mempunyai atau yang mengekspor hal-hal seperti ini tidak mau lagi mengekspor atau mengeluarkan hasil buminya, lalu pertanyaannya, bagaimana untuk kehidupan kita? Hadirin sekalian, beberapa pekan terakhir ini Indonesia telah terasakan dihadapkan pada persoalan kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya. Kalau kembali dilihat, karena kita ternyata tergantung sekali dalam kehidupan kita untuk berkonsumsi beras. Terlebih dengan tingkat konsumsi beras berkapita sebesar 96 kg dan itu ternyata tertinggi di dunia. Sementara sebenarnya konsumsi beras yang sehat adalah 60 kg per orang per tahun. Tingginya konsumsi beras membawa implikasi terhadap kesehatan seperti penyakit-penyakit, termasuk yang paling sangat sekarang menuju penyakit mungkin yang cukup masuk tertinggi adalah sakit gula atau diabetes. Pada gilirannya rendahnya diversifikasi pangan akan menjadi beban bagi nasional kita. Persoalan pangan tidak hanya bisa dijawab secara teknokratis, sebab masalah pangan sangat erat dengan aspek ideologis tentang keberpihakan, tentang komitmen Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang pangan, dan tentang petani sebagai orientasi kebijakan terpenting. Karena itulah apa yang telah disampaikan Bung Karno, bahwa dari lidah dan perut rakyat Indonesia tidak boleh terjajah oleh makanan impor. Bisa menjadi bahan otokritik atas praksis ideologi di bidang pangan. Hadirin sekalian, anak-anakku yang kucintai, rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun mereka berada. Dalam perspektif ideologi tentang demokrasi ekonomi, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila menjadi falsafah yang sebenarnya sangat-sangat penting. Kemanusiaan menekankan semangat pembebasan dari segala bentuk penindasan dan penjajahan, sedangkan keadilan sosial mengamanatkan tidak boleh ada kemiskinan dalam buminya Indonesia merdeka. Karena itu mengapa ketika kita berulang tahun, saya mengambil tagline adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipelihara oleh negara. Itu adalah ucapan Undang-Undang Dasar 1945. Saya mengatakan, mungkin kalau ada yang tidak setuju, berarti tidak setuju kepada kata-kata di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perspektif ideologis inilah yang harus kembali dibumikan
ke dalam prakteknya. Dengan panduan ideologis ini dapat dirancang teknokratis dan fokus bagaimana mengurangi ketergantungan kita pada impor kedelai, daging sapi, hortikultura, bawang putih, garam, dan lain sebagainya. Selama kita semua punya tekad mengurangi impor, maka semua yang diimpor saat ini bisa kita adakan sendiri. Karena Indonesia ini adalah diberkahi sebagai sebuah negara yang kaya raya. Pendekatan ideologis menempatkan pangan sebagai nafas kehidupan bangsa. Rancangan teknokratisnya pun harus dari hulu ke hilir. Hulu hilir dalam cara berpikir, tetapi juga dalam pelaksanaannya. Implementasinya pun bersifat progresif dengan menempatkan petani dan nelayan atau pengembang budidaya laut sebagai sebuah sentral kebijakan. Karena itulah dalam Rakernas keempat ini sengaja kami hadirkan perwakilan para petani dan juga nelayan budidaya laut se-Indonesia. Sebab Rakernas ini menjadi bagian kontemplasi ideologis bahwa seluruh dialektika tentang mengapa Indonesia merdeka dan untuk apa sebenarnya Indonesia harus merdeka berangkat dari falsafah tentang sosok petani yang bernama Pak Marhain. Dulu banyak orang selalu mengkonotasikan kalau menyebut Marhainisme langsung dikatakan kita ini komunisme. Padahal berarti orang itu tidak tahu sejarah dan tidak tahu apa sebenarnya Marhain. Marhain itu adalah seorang petani yang ditemui oleh Bung Karno ketika beliau mulai berjuang di Jawa Barat, terutama di kota Bandung. Apa yang menjadi dialog Bung Karno? Ketika beliau bertemu, siapa nama Bapak? Marhain, Pak, tentu bahasa Sunda. Apakah sawah ini punya Bapak? Iya. Apakah padi ini punya Bapak? Iya. Apakah benihnya punya Bapak? Iya. Apakah cangkulnya punya Bapak? Iya. Apakah ketika panen nanti Bapak akan berjual sesuai kehendak Bapak? Iya. Apakah Bapak bisa menghidupi keluarga Bapak dengan beras yang telah disediakan? Iya. Lalu beliau bertanya, apakah dalam kecukupan Bapak itu cukup? Iya. Tetapi saya tidak bisa memberikan tambahan bagi orang lain. Ini sebetulnya filosofi daripada Marhainisme. Dan ini yang saya ingin kenalkan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Dan kalau mau tahu supaya jangan ada prasangka, makamnya itu ada, silakan cari di Kampung Cipagolo, Bandung. Jadi itu bukannya omong kosong. Jadi maksud Bung Karno mengenalkan Marhainisme oleh sebab pertanyaannya kepada seorang Bapak Marhain. Beliau menginginkan sebenarnya seluruh rakyat Indonesia, petani, nelayan itu menjadi sebuah soko guru. Soko itu kan tiang, guru itu ya guru. Jadi soko ini memberi pelajaran bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.